yang berbuat baik. Tapi Allah ini kalau misalnya kita sholat itu tadi kita punya keinginan sholat nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur tentunya dengan nikmat-nikmat Allah kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah. Maka kita bersyukur karena Allah mengizinkan kita berbuat baik. Karena kalau tidak Allah izinkan, maka seseorang yang berencana berbuat baik tidak kesampaian. Maka sekali lagi ketika kita berhasil mengerjakan suatu kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Minimal ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah buat beliau, buat keluarganya, buat sahabatnya, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan tentunya siapa saja kita sampaikan salawat serta salam yang terus menegakkan Islam dengan petunjuk Rasulullah sampai hari kiamat. Kita langsung saja karena tidak seperti biasanya agak cepat berakhirnya karena ada urusan. Jemaah yang berbahagia, kita melanjutkan tentang cinta. Tafsir dalam surat Al-Baqarah 165 yang berbicara tentang ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan di samping Allah dalam masalah cinta. Cinta berpotensi kepada yang paling besar adalah perbuatan syirik. Karena Allah lah satu-satunya yang mesti dicintai. Dengan fakta, dengan logika, karena kita memiliki rasa cinta itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala.
kita memiliki rasa sayang kepada yang kita sayangi juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rasa cinta ini tumbuh, maka Allah lah yang pertama kita cintai. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 24 sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu ahabbu wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, gambaran betapa Allah adalah segala-galanya. Jadi ada 11 yang kita mesti buat perankingan dalam urutan masalah cinta. Yang pertama adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian pembelaan kepada Islam. Di sini diwakilkan dengan kalimat jihad. Jihad itu pembelaan kepada Islam. Dakwanya, termasuk hal yang kecil misalnya. Misalnya baca Quran, kewajiban kepada kita setiap individu kita. Kalau kita sudah mampu lancar membaca Quran, maka pembelaannya adalah membacanya setiap hari. Membacanya setiap hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan minimal 1 hari 1 juz. Berat. Minimal 1 hari 1 juz. Maksimal 10 juz 1 hari. Karena ada hadis tidak akan bisa paham seseorang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari dan lebih dari 30 hari.
kalau Ramadan kita banyak membaca Quran. Hari-hari Ramadan kita penuh dengan Al-Quran. Sebenarnya itu pelajaran. Memang di bulan Ramadan Al-Quran diutamakan. Bulan Al-Quran. Tetapi dampaknya adalah selepas Ramadan kita tetap membaca Al-Quran. Nah, kalau kita tidak membaca Quran, masuk kategori sebagai tidak membela Islam. Nah, kalau masih berat 1 hari 1 juz, kita upayakan bisa 1 juz, 1 hari 1 juz, berapa menit kira-kira? Yang sudah lancar membaca Al-Quran. Hah? 20 menit. Wah, hebat sekali 20 menit. Mungkin bacanya 20 menit itu super cepat ya. Yang normal itu sekitar 35 sampai 40 menit. 1 juz. Nah, 40 menit itu dibagi 5, waktu 5. Dibagi 5 berapa 40? 8. Atau 10 menit. Sehabis sholat 10 menit. Sehabis sholat 10 menit. 5 waktu 50 menit. Itu 1 juz dapat itu. Atau kalau sekarang ada mushaf yang dari Saudi itu, satu sehabis sholat ya, 4 muka atau 2 halaman. Nah, karena Rasulullah yang doakan Rasulullah ini tidak akan paham, tidak akan memahami orang yang baca Quran ya, kurang dari hatam Quran kurang dari 3 hari dan lebih dari 30 hari. Jadi maksudnya kita diberikan 3 sampai 1 bulan, 3 hari sampai 1 bulan. Ya, taruhlah yang paling akhir kita 1 bulan 1 juz, 1 kali hatam. Nah, 1 bulan kali 1 hatam. Kalau setiap bulan begitu, saya yakin antum hafal Quran. Hafal 30 juz. Saya tanya, sekarang Al-Fatihah kita pernah lupa nggak kita Al-Fatihah? Kenapa? Karena sering dibaca. Bukan karena ayatnya pendek, tapi karena dibaca. Al-Kahfi, siapa yang baca Al-Kahfi? Hafal nggak Al-Kahfi? Hafal. Karena Al-Kahfi itu biasa dibaca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Cuman adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan? Nah, itu yang sudah lancar. Yang belum lancar, terus diupayakan. Apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangan malu ya. Jangan malu untuk bisa membaca Quran. Kan ilmunya baru sekarang, sadarnya baru sekarang. Udah tua gitu. Udah sampai 60, 70, nggak bisa baca Quran. Belajar sama yang bisa. Syukur-syukur kalau di masjidnya ada baca Quran untuk manula. Nah, kebanyakan yang tidak bisa baca Quran, udah nggak bisa dari kecil, mereka malu. Malu. Apalagi kalau belajar sesama kita, malu.
Nah, malu itu merupakan tanda tidak ada bahwa dirinya wajib membela Islam. Lapangan jihad banyak sekali, bukan hanya jihad mengorbankan harta dan nyawa. Belajar itu sendiri jihad. Punya niat untuk belajar baca Quran sekalipun belum bisa sampai bisa. Metode-metode banyak sekali. Ada teman nulis buku namanya metode bisa membaca Quran dari tidak kenal huruf sama sekali. 8 jam bisa baca Quran. Metode 8 jam. Intensif 8 jam, 8 kali pertemuan taruhlah bisa baca Quran. Selama orangnya otaknya jalan, nggak bebal ya. Karena pernah dipraktekkan sama saya, nggak selesai 8 jam. Karena ternyata otaknya bebal. Kemarin sudah hafal abata, pertemuan berikutnya lupa lagi. Kalau ingat maka cepat 8 jam metode. Ada lagi metode yang 7 jam. Mungkin banyak modifikasi untuk bisa membaca Quran. Yang jelas Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelajari. Nah, itu. Terus pembelaan Islam yang belum bisa, maka kita belajar Al-Quran sekalipun tidak bisa, sekalipun katakanlah bebal ya, terus saja belajar. Selama belajar itu dikategorikan sebagai orang yang pembelaan kepada Islam. Tingkatan-tingkatan orang berbeda-beda. Hanya sekedar membaca Al-Quran, ikut taklim, dengerin ceramah, sampai kalau Allah menyampaikan kita siap berjuang dengan harta dan nyawa demi Islam. Itu jihad diartikan. Di sini diartikan pembelaan Islam adalah seperti hijrah, jihad dan lainnya. Jadi kalau kita lebih cinta kepada anak-anak, kepada bapak-bapak kita, bapak dan ibu kita, orang tua kita, mungkin ada orang sangat cinta kepada orang tuanya. Ketika sampai batas apakah orang tua itu mengalahkan cinta kepada Allah, kepada Rasul dan jihad, itu ditanya. Kalau tidak, maka bentuknya birrul walidain. Karena manusia yang pertama kita cintai setelah cinta kepada Allah, Rasulnya dan jihad adalah orang tua. Maka yang masih punya orang tua hidup, teruslah berbakti. Bertanya, apa yang kurang saya lakukan Bapak Ibu? Tiap hari bertanya, apa yang belum saya lakukan? Mungkin dari kita ada perbuatan yang tidak disukai orang tua, cuman dia tidak mengungkapkan. Maka kita harus bertanya, apa
yang saya lakukan yang menyenangkan ibu, menyenangkan bapak. Kalau orang tua sudah tidak ada, ya kita doakan, jangan lupa kalau bisa setiap sujud atau selepas sholat. Kalau di dalam sujud tidak sempat, dalam sujud sholat sunat kita, ya, dalam kita sholat sunat pun banyak, apa qobliyah, apa ba'diyah, atau tahiyatul masjid, dimanfaatkan sujud itu untuk doakan kita dan doakan orang tua. Terus anak juga banyak manusia mencintai anaknya tapi lupa cinta kepada Allah yang nomor satu. Terutama anak yang masih bayi dicintai sangat. Nah, kita ditanya, ingat kisah tukang sisirnya Firaun yang menggendong bayinya dan harus menerima hukuman dari penguasa Firaun untuk masuk ke dalam wali besar yang menyala apinya. Nah, dia ragu kalau dirinya kuat tapi anaknya. Salah satu sebagian ulama mengatakan bayi yang bisa bicara mendadak bisa bicara. Terus saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, terus harta benda yang kita usahakan, perniagaan yang kita khawatiri kerugiannya. Karena khawatir kepada kerugian, maka menjaga supaya tidak terjadi kerugian, sampai-sampai lupa sholat karena usaha bisnisnya. Terus tempat tinggal, ada orang yang mencintai tempat tinggal. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang-orang ada yang hobinya menghiasi rumah. Catnya masih bagus, dia hobi mengganti. Pokoknya suka gonta-ganti. Nah, dalam keterangannya bisa jadi ada unsur riya paling tidak. Wah, kan ini udah jelek nih, tapi nanti nggak enak sama orang-orang. Rumah itu sekedar berteduh dari sengatan matahari dan hujan. Nah, ada orang-orang yang berdandan rumahnya dikatakan sebagai perbuatan yang bisa menjurus kepada perbuatan riya. Nah, 8 pihak itu dari bapak, anak-anak, kerabat, istri, keluarga, sampai 8 harta, perniagaan dan tempat tinggal lebih kita cintai daripada
cinta kepada Allah, Rasulnya, dan perjuangan pembelaan kepada Islam, maka Allah akan mendatangkan keputusannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar memberikan ancamannya kepada orang yang lebih mementingkan kecintaannya kepada bapaknya, anaknya, istrinya, hartanya, keluarganya, perniagaan dan tempat tinggalnya, atau sebagian dari 8 yang poin itu, sebagiannya. Maka kalau diberikan lebih daripada kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan melaksanakan pembelaan kepada Islam, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, kita kalau dihadapkan kepada memilih cinta kepada Allah atau memilih yang 8 itu, kebanyakan kita keteteran, mungkin hanya sedikit yang mampu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini maksudnya, jika semua ini lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah, yakni tunggulah hukuman yang akan menimpamu. Hukuman apa yang paling berat, yang tidak terasa berat itu hukuman apa? Sudah ditinggalkan oleh Allah tapi tidak merasa, seperti mungkin barangkali umat Islam bangsa Indonesia ini. Kita mayoritas, tetapi diatur oleh sekelompok kecil orang, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan ayat Al-Maidah kemarin, kita sudah, kalau masuk ke dalam pembahasan Al-Maidah itu, kita sudah murtad barangkali, karena Allah sudah tidak memberikan kepada kita perasaan cinta. Maka kalau orang sudah tidak mencintai Allah, maka Allah juga tidak mencintainya. Terus kehidupan kita yang menentukan kita sendiri. Padahal ya, ada hal-hal yang di luar syariat bisa mengiringi kehidupan orang beriman. Maksudnya campur tangan Allah. Seperti mengurus negara itu, tidak bisa orang mengurus negara dengan caranya sendiri, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran. Mungkin sudah tidak dalam bayangan kalkulasi normal, ini sudah tidak masuk. Tetapi kalau masih beriman, maka solusi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di dalam syariat. Maka kita hidup harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bisa hidup sendiri tanpa Allah, buat apa Allah mengutus para rasul? Buat apa Allah menurunkan kitab-kitab?
diturunkannya kitab-kitab, diutusnya rasul-rasul itu karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Allah menurunkan hukumannya. Nah, diterangkan dalam hadis lain. Ini lebih ngeri lagi nih kita. Hadis dari Atha Al-Khurasani dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Artinya, jika kalian berjual beli dengan aina, berjual beli dengan aina, memegang ekor sapi dan rela dengan pertanian serta meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menguasakan musuh atasmu. Allah akan menguasakan atas kamu kehinaan, di mana Dia tidak akan mengangkatnya darimu sebelum kamu kembali kepada agamamu. Kalau kalian sudah berjual beli aina, ina ini termasuk jenis riba yang paling kecil. Karena begini, dalam keterangannya, misalnya seseorang ingin minjem duit, tapi kalau duit pinjam misalnya 10.000, nanti biasa praktek itu kan mengembalikan yang minjam itu, yang minjamin ada lebihnya. Nah, setiap kelebihan itu dari pinjaman uang riba. Setiap pinjaman terus ada kelebihannya, riba namanya. Nanti kalau kembalikan, kamu harus melebihkan. Terus orang ini rela, itu riba. Nah, kalau ina, dia bermain supaya tidak uang dengan uang. Dia pengen punya duit, pengen pinjam uang, ya. Tetapi misalnya jam tangan yang punya duit jual jam tangan. Jam tangan itu harganya berapa? Taruhlah misalnya 10.000. Pinjam 10.000. Ya sudah, pinjam jam tangan ya dari yang punya. Maka ya 10.000. Tapi karena dia butuh duit, nggak butuh jam tangan, dikembalikan lagi. Sekarang beli jam tangan itu 8.000. Jadi dia harus kembalikan. Tadi kan minumnya 10.000. Ini harganya jam tangan 10.000. Saya pinjam, terus jam tangan dikembalikan, bayar 8.000. Sementara dia harus kembalikan 10.000. Begitu bentuk aina. Ya. Kelebihan, karena kalau pakai uang itu jelas riba. Orang mengakali zaman di bangsa Arab sebelum ini, minjam barang seharga sekian terus dikembalikan, dijual lagi. Si yang milik jam itu membeli jam, padahal jamnya dari dia juga.
Beli 8.000 dikasih 8.000. Utang saya 10.000 misalnya. Itu bentuk aina. Nah, kalau sudah kalian berjual beli dengan cara aina, ya, terus wa khatum adnabal baqar, dan kamu memegang ekor sapi, apa artinya ini? Sudah sibuk memikirkan peternakan. Berarti ngikutin apa sapi mau jalan kemana. Dia pegangi aja ekor sapi. Sebuah tamsil tentang orang yang sudah bergelut kepada dunia peternakan. Terus dan rela kepada pertanian. Sudah sibuk. Kalau peternakan, pertanian, tetapi tidak lupa kepada kewajiban, ya nggak apa-apa. Kan orang mesti berusaha, mesti punya usaha, mesti kaya kita. Mengikuti ekor sapi serta rela kepada pertanian tidak apa-apa selama kewajiban-kewajiban tetap dilaksanakan. Tetapi ini sudah terbawa kepada peternakannya, terus ridho kepada pertaniannya, dan lupa kepada perjuangan kepada Islam. Jadi jual beli ina, terus sibuk dengan peternakannya, terus rela dengan pertaniannya, terus meninggalkan jihad, pembelaan kepada Islam. Maka Allah akan menguasakan atasmu kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu sebelum kamu kembali kepada agama kalian. Nah, mungkin zaman manusia muslim hari ini seluruh dunia mungkin terkena penyakit ini. Hanya sedikit yang tetap berjihad. Misalnya bangsa Afghanistan, bangsa Palestina, bangsa Suriah. Selebihnya bangsa-bangsa Arab. Mengapa Israel yang kecil itu bisa menguasai seluruh bangsa Arab dan dunia? Allah sudah menanamkan kehinaan kepada orang Islam. Hanya sedikit orang-orang yang tidak terbawa kepada yang terjadi kepada umat Islam pada umumnya. Jadi seorang hamba harus mendahulukan apa yang dicintai dan diinginkan Allah daripada apa yang dia cintai dan diinginkannya. Maka seorang hamba harus mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Berloyalitas kepadanya dan membenci karenanya, serta mengikuti Rasulullah seperti yang telah dijelaskan. Ya. Nah, ini lagi satu hadis penjelasannya dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya.
Nah, kita lebih mencintai Rasulullah atau tidak? Itu diukur dengan kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri bisa mengukurnya, maka jadikanlah Rasulullah sebagai orang yang dicintai setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pembahasan la yu'minu ahadukum, maksudnya tidak beriman seorang kamu. Maksudnya tidak sempurna, dengan catatan. Karena cinta kepada Allah merupakan suatu prestasi keimanan, termasuk cinta kepada Rasulullah, bukan menjadi pokok ya, dasar iman, tetapi prestasi ketakwaan. Sehingga kalau orang ada yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka sempurna imannya. Kalau tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, maka tidak sempurna imannya. Berarti bukan pokok. Nah, keterangannya begini. Keterangannya adalah kalau seandainya tidak sempurna, ini masalah yang masuk kategori masalah tuntutan keimanan. Orang-orang yang berjalan untuk menuju Allah, maka setiap saat dia ada perbaikan. Perbaikan itu ditempuh dengan cara amal-amal yang sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, tidak ada yang Allah cintai dari seorang hamba kecuali hamba itu mengerjakan yang wajib-wajib. Jadi kita harus mengerjakan yang wajib-wajib dulu. Berarti apabila sudah dikerjakan yang wajib-wajib, kita masuk ke dalam sebutan Muslim. Yang wajib rukun Islam ada 5. Nah, tidak ada yang paling dicintai dari seorang hamba kecuali kita mengerjakan yang wajib-wajib. Yang kedua, senantiasa ada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku ya, untuk mencintai dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi ibadah sunnah tanda kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tanda kecintaan kepada Allah. Jadi kalau kita bertanya, kamu cinta enggak kepada Rasulullah? Iya, cinta. Apa buktinya? Nah, dengan hadis qudsi itu kita jadi paham, kalau kita mencintai Rasulullah, kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Sampai banyak yang sunnah-sunnah, semuanya yang dicintai. Semakin banyak mengerjakan, maka semakin tebal cintanya. Yang sunnah itu bukan hanya ibadah-ibadah badannya, banyak yang sunnah, banyak cara untuk mencintai Rasulullah. Merapatkan barisan itu sunnah. Kalau kita kerjakan atas dasar melaksanakan sunnah, berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang segan merapatkan barisan, merapatkan shaf di dalam sholat,
mereka bisa dikategorikan tidak mencintai Rasulullah. Nah, itu kan ibadah. Kembali keuntungannya kepada yang beribadah. Memang dikatakan dalam syariat, kerjakan kewajiban dengan sempurna, termasuk yang menyempurnakan sholat itu apa misalnya. Dikatakan oleh Imam, sawu sufufakum fa inna taswata sufuf min tamami sholat. Luruskan shaf kalian dan rapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Kalau kita mengerjakan karena itu, maka dapat diperhatikan yang kecil-kecil itu. Kalau ada saudara kita belum mau merapatkan, ya kita upayakan agar dia mau melaksanakannya. Kalau menolak, nah berarti ilmunya lain. Dia lebih mementingkan geli, katanya. Ada yang geli itu. Kalau didempetkan geli, jadi dia menghindar. Itu ilmunya lain, perlu dijelaskan. Nggak usah marah, perlu dijelaskan. Orang-orang karena belum tahu maka jadi tidak mengerjakan. Kalau sudah tahu mungkin mereka lebih getol daripada kita. Ya, jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nanti karena masih panjang ini, masih banyak hadis-hadis, kita katakan seseorang lebih mencintai dirinya, termasuk Umar bin Khattab. Kata Nabi, tidak wahai Umar, tidak beriman atau tidak sempurna iman sampai aku Muhammad, maksudnya Rasulullah, lebih dicintai dari dirinya sendiri. Besok kita akan sampaikan. Sementara hari ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf karena ada kepentingan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.